Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilmawani, NIM 18000-1006, membahas tentang peraturan tentang perencanaan pembangunan daerah. Adapun pengertiannya, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Adapun tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Undang-Undang 25/2004. Pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kedua, menjamin menciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Adapun perumusan perencanaan pembangunan daerah. Pertama, transparan, yaitu membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, yang jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan, dan rahasia negara. Kedua, responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Ketiga, efisien, yaitu pencapaian keluaran output tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran atau output maksimal. Keempat, efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki melalui cara atau proses yang paling optimal. Kelima, akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keenam, partisipatif, di mana hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Ketujuh, terukur, yaitu penempatan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. Kedelapan, berkeadilan, prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia. Kesembilan, berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan manusianya. Kesepuluh, berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan manusianya.
Kemudian ada pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Pertama, pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD. Pendekatan atas bawah dan bawah atas, yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, daerah, provinsi hingga nasional. Kemudian pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Ada pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah RPJP daerah yang memuat visi misi dan arahan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Kemudian RPJM daerah merupakan penjelasan dari visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah yang memperhatikan RPJM nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan rangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian adapun penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu dengan pemerintah dengan sesuai kewenangan pemerintah menyusunnya. Pembangunan daerah prinsip yaitu satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Kemudian Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.